Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Yusnia Budiarti dalam mata kuliah PTIK ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan 10 ya teman-teman. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Nah, konsep TIK ya, ini gabungan dari dua konsep yaitu Information Technology dan Communication Technology atau ICT ya. Nah, menurut si Libel ya, ICT means all equipment, process, procedure, and system used to provide and support information system ya, both computerized and manual. Ya. Teknologi yang untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Ya. Nah, teknologi informasi ini perkembangannya cepat ya, karena secara tidak langsung mengharuskan kita ya sebagai user pengguna ini akan terlibat dalam seluruh aktivitas kita itu menggunakan komputer ya. Baik misalkan handphone gitu ya, handphone juga termasuk teknologi komputer ya teman-teman gitu ya. Sehingga ya yang namanya TIK ini akan berperan atau bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bayangkan kalau kalian pergi misalkan ketinggalan handphone gitu ya. Nah, itu kalian bisa repot. Kenapa? Karena kayak misalkan sekarang kita mau pesan ojek bisa langsung via handphone gitu ya, atau kita mau transaksi pembayaran bisa menggunakan e-wallet atau e-payment gitu ya. Nah, ini semuanya sudah merambah di kehidupan kita ya untuk teknologi informasi ini. Nah, apa saja sih keuntungan pada saat kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya atau TIK? Yang pertama ya pasti akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Contohnya kalau dulu kita ingin berkomunikasi dengan orang saudara yang jauh gitu ya, kita akan mengirimkan surat gitu ya, surat dalam bentuk dikirim melalui kantor pos gitu. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Nah, sekarang kita bisa tinggal chatting gitu ya, chatting atau bisa langsung video call gitu ya. Jadi memudahkan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah membuka peluang bisnis baru. Nah, kalau dulu kita berjualan gitu ya, door to door gitu ya, atau kita datangi user yang ingin melakukan pembelian gitu ya. Nah, sekarang kita bisa buka misalkan e-commerce. Jadi kita buka toko online gitu ya. Jadi untuk menawarkan dagangan kita nggak perlu capek gitu ya. Penting kita menguasai yang namanya digital marketing gitu ya. Lalu mendorong timbulnya proses demokrasi gitu ya. Lalu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik gitu ya. Kalau dulu kalau kalian mau naik um, kualitas layanan publik, contoh aja transportasi gitu ya. Kalau dulu di Jakarta ya kita pakai uang tunai gitu ya, layanan transportasinya belum memadai. Kalau sekarang kan sudah cukup memadai, misalkan ada Transjakarta ataupun KRL dan MRT gitu ya. Sekarang sudah kualitas. Nah, itu semua menggunakan teknologi informasi ya. Lalu meningkatkan layanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Kalau dulu kita hanya mau konsultasi gitu ya, kita harus tetap datang ke klinik atau rumah sakit gitu ya. Nah, kalau sekarang kita cukup install aplikasi, kita bisa langsung berkomunikasi dengan dokter. Gitu ya. Lalu memperbaiki pendidikan melalui e-learning, gitu ya. Kalau dulu kita langsung datang ke kampus, nah masa pandemi kemarin ini adalah benar-benar masa timbal balik bidang pendidikan ya teman-teman. Karena kita nggak boleh berkerumun, maka kita harus belajar menggunakan e-learning. Ya. Lalu mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat ya bahwa sekarang kalau dulu masyarakat kalau mau belanja gitu harus ke mall atau ke pasar, kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan e-commerce atau belanja online gitu ya, memperkaya kebudayaan, menunjang pertanian gitu ya, menciptakan lapangan kerja. Nah, contoh misalkan di bidang industri maupun manufaktur ya. Contoh paling mudahnya ada yang namanya di bidang ini ya, di bidang desain gitu ya. Desain ada computer edit design atau biasanya ini computer edit design ini kalau kalian ingin membangun seorang arsitek gitu ya, ingin membangun rumah, nah ada perencanaannya itu rata-rata akan menggunakan AutoCAD. Atau misalkan di bidang manufacture, ya manufacture ini produksi, nah itu biasanya ada perencanaan menggunakan ERP gitu ya. Nah ini beberapa peranan di beberapa bidang di kehidupan kita ya.
Nah, peranan berikutnya adalah TIK dalam bidang kesehatan. Ya. Apa saja? Misalkan di bidang kesehatan ini, kalau dulu ketika kita periksa gitu ya ke dokter untuk mendapatkan resep, kita menunggu resep dari dokter, menebus datang ke apotek. Kalau sekarang kita tinggal upload resep gitu ya, obatnya bisa diantarkan, nah, seperti itu. Ini lebih mudahnya, jadi ya. Atau ada yang namanya sistem berbasis smart card atau kartu cerdas digunakan untuk juru medis mengetahui riwayat pasien gitu ya yang datang ke rumah sakit. Jadi kalau dulu harus buka berkas pasien dan harus dicari satu-satu gitu ya. Kalau sekarang cukup diinput nama pasien maupun tanggal lahirnya, maka akan otomatis seluruh riwayat dari penyakit pasien itu akan ditampilkan. Nah, itu peranan salah satu peranan TIK di bidang kesehatan gitu ya. Lalu apalagi? Nah, contoh peranan TIK di bidang militer ya. Nah, kalau dulu perang rata-rata dia perang eh, ini ya senjata gitu ya. Sekarang rata-rata perangnya adalah perang informasi gitu ya. Nah, kenapa? Karena eh, dulu di sini ya untuk komputer diciptakan untuk tujuan perangan dalam sistem senjata, pengendalian dan komunikasi gitu ya. Nah, kalau sekarang nih, misalkan ada perusahaan yang memproduksi kapal selam misalkan, nah itu ada beberapa yang dirahasiakan, misalkan contoh bentuk turbin. Nah, itu kan kenapa harus dirahasiakan? Nah, eh, biasanya pesaing itu akan membobol data gitu ya. Untuk apa? Hanya untuk mengetahui bentuk turbin dari kapal selam gitu ya. Kenapa? Karena dengan turbinnya itu bisa diketahui kecepatan kapal selamnya, daya tembak dan lain-lain. Nah, itu teknologi TIK berperan dalam bidang militer. Ya. Nah, eh, ada lagi peranan bidang TIK dalam bidang pemerintahan. Nah, rata-rata di sekarang di pemerintahan di seluruh negara itu sudah menerapkan e-government, teman-teman ya. Contohnya saja kalau kita mau bayar pajak kita sudah online, kita mau bayar SIM, kita mau bayar pajak motor misalkan sudah online gitu ya, atau kita mau bayar pajak PPh pribadi sudah online, atau misalkan kita mau mengurus dokumen apa gitu ya, paspor misalkan itu semua sudah online. Nah, sekarang seluruh pemerintahan dia menerapkan e-government. Ya. Apa saja manfaat e-government-nya? Pelayanan akan lebih baik kepada masyarakat. Nah, jadi kalau dulu kita harus bikin paspor antri pagi-pagi, kalau sekarang kita tinggal input secara online gitu ya. Kita datang hanya untuk wawancara. Nah, tiba-tiba paspor kita sudah jadi dan bisa diambil ataupun dikirim. Ya. Lalu peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Ya. Lalu pemberdayaan masyarakat ya melalui informasi yang udah diperoleh gitu ya. Kenapa? Kalau dulu misalkan mau melihat passing grade universitas kita mau masuk gitu ya. Nah, kita harus datang ke universitasnya, kita antri, kita tanya, ada cari info untuk pengumuman berapa passing grade yang misalkan disediakan oleh suatu universitas gitu. Kalau sekarang semuanya bisa diakses secara online gitu ya. Jadi mulai dari passing grade-nya, mulai dari kuota setiap fakultas itu ada gitu ya. Lalu apa saja misalkan grade-nya gitu ya. Nah, itu semua sudah dilakukan secara online. Lalu misalkan pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Nah, misalkan contoh kalau Rafat bisa pakai video conference, atau kalau misalkan ini di budgeting misalkan. Nah, ini kan sudah di terapkan ya. Jadi pemerintah ini misalkan sudah menganggarkan dana RAPBN berapa gitu, nanti bisa diketahui berapa antara e-budgeting dan juga realisasi dari RAPBN itu sendiri gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ada juga kalau di bidang pemerintah nih contohnya IKTP gitu ya. IKTP misalkan kalau dulu kalau kita mau ke bank gitu ya, atau kita mau mengurus paspor, KTP-nya ini harus dibawa gitu ya. Kalau sekarang semuanya terintegrasi. Lalu peranan TIP dalam bidang teknologi, dalam bidang ekonomi, contohnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan, gitu ya, menyediakan informasi ekonomi dan data statistik yang up to date. Nah, sedangkan di bidang ekonomi ini ada dibagi beberapa bidang ya. Contoh yang pertama yaitu e-banking ya. Kita sudah merasakan sendiri ya bagaimana peranan TIK dalam bidang perbankan gitu ya. Karena sekarang kita kemana-mana
menggunakan mobile banking gitu ya, atau sekarang bahkan kita bisa tarik uang di ATM tanpa menggunakan kartu ya. Nah, kita misalnya menggunakan cashless gitu ya. Jadi kita mengintegrasikan ya mobile banking dengan ATM, yaitu automated teller machine ya. Ada phone banking, ada internet banking. Kalau dulu rata-rata pada saat awal sekali TIK itu masuk ke dalam perbankan ya, untuk transaksi kita rata-rata menggunakan internet banking yang menggunakan token gitu ya. Kalau sekarang sudah jarang yang menggunakan internet banking gitu ya. Kenapa? Karena semua teknologi terbaru TIK di bidang perbankan itu sudah menggunakan mobile banking gitu ya. Jadi semuanya sudah bisa kita akses dengan mobile banking ya, dan sudah aman. Lalu peranan TIK di bidang ekonomi, yang kedua contohnya e-commerce ya. Ini juga kita sudah merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa e-commerce ini ya sangat berpengaruh gitu ya. Kalau dulu kita belanja harus datang ke mall, ke pasar keliling gitu ya, sekarang sudah ada e-commerce ya, cyber mall itu sudah ada gitu. Jadi kita tinggal pilih barang, nah kita tinggal tunggu lakukan pembayaran, dan kita tinggal tunggu barangnya akan diantarkan sampai ke rumah gitu ya. Lalu ada M-Dagang atau M-Commerce ya. Nah, ini yang berbasis aplikasi mobile ya. Jadi kayak misalkan, jadi kalau namanya e-commerce itu bisa kita akses menggunakan berbasis website gitu ya. Bisa juga kita akses menggunakan mobile ya, seperti telepon genggam gitu ya. Nah, itu biasanya aplikasi yang dibangun oleh vendor e-commerce itu dia berbasis dua, yaitu website dan juga mobile gitu ya. Dan walaupun dua, database-nya tetap satu ya teman-teman, tetap terintegrasi gitu ya. Lalu ada dagang atau e-commerce ya, location based commerce, sistem perdagangan elektronik menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh GPS. Nah, ini biasanya teknologi dagang dan e-commerce ini ada di aplikasi OLX ya. Kenapa? Karena biasanya di OLX ini dia akan merekomendasikan barang dagangan berdasarkan lokasi terdekat dengan kita. Nah, itu menggunakan GPS ya. Lalu berikutnya, peranan TIK dalam bidang pariwisata atau kebudayaan ya, peranannya adalah yaitu meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah ya. Dengan apa? Biasanya kita sudah banyak temui seperti aplikasi-aplikasi yang memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata di suatu daerah. Nah, misalkan ada mahasiswa nih bikin skripsi. Nah, itu misalkan dia berasal dari Jakarta, dia buat aplikasi, misalkan aplikasi untuk panduan wisata di Jakarta. Nah, itu sudah banyak teman-teman ya. Lalu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, meningkatkan diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Ya. Nah, ini sudah banyak ya yang melakukan atau menerapkan TIK di bidang pariwisata. Nah, berikutnya adalah peranan TIK dalam bidang politik ya. Nah, di bidang politik biasanya ini kita terapkan namanya e-voting ya. E-voting atau voting secara online. Ya. Apa manfaatnya? Itu peranannya yaitu pertama memudahkan dalam proses pemungutan suara, gitu ya. Yang kedua mempercepat mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara, karena yang ketiga adalah memberikan peningkatan aksesibilitas pada pemilih cacat, jadi nggak perlu datang ke tempat coblos gitu ya. Nah, karena bisa langsung menggunakan handphone atau perangkat mobilenya, gitu ya. Dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Nah, memang yang namanya sistem informasi atau teknologi informasi itu bisa jadi ada kesalahan atau error ya dalam pembuatannya, karena yang buat juga manusia gitu ya. Jadi bisa jadi terdapat juga kesalahan pada sistemnya. Tapi bagaimanapun yang namanya TIK itu bisa diterapkan di bidang politik gitu ya. Lalu peranan TIK dalam bidang kesehatan tadi ya, memudahkan dalam pencarian data pasien, bisa juga untuk meningkatkan komunikasi antara dokter, perawat, dan para medis gitu ya. Tadi saya contohkan seperti penggunaan smart card ya, di mana dokter gitu ya bisa mengetahui perawat pasien dengan mengetikkan nama pasien saja, maka seluruh riwayat penyakit pasien tersebut akan ditampilkan. Lalu bisa juga kalau dulu untuk pembedahan, misalkan operasi pembedahan gitu ya, kalau dulu dokter akan melakukan secara manual, misalkan bedah saraf gitu ya, akan melakukan pembedahan terhadap
tengkorak kepala gitu yang sekarang bisa dilakukan oleh robot gitu ya. Atau misalkan letak ini mengetahui atau pencitraan letak tumor dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan robot pada proses pembedahan. Ya. Lalu peranan TIK dalam bidang pendidikan ini sudah kalian lakukan ya, sudah kalian lakukan yaitu misalkan itu dengan pembelajaran e-learning. Ya. Nah, 6 TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi, gitu ya, di mana misalkan kita ketika ingin melakukan ujian kompetensi, kita bisa sekarang kita bisa lakukan secara online. Ya. Lalu, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, yaitu menyediakan bahan ajar secara digital, ya, menyediakan jaringan pada sekolah, ya, supaya sekolah ini bisa melakukan pembelajaran secara digital gitu ya. Atau misalkan kalau sekarang sekolah itu ada yang namanya UTBK ya, ujian tertulis berbasis kompetensi, maka siswanya gitu ya sekarang sudah harus dibekali dengan bagaimana caranya mereka melakukan ujian secara online gitu ya. Lalu TIK sebagai sumber bahan ajar ya, contohnya aja sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi gitu ya yang menyediakan kayak bimbel online gitu ya, atau kalau kita mau cari bahan kita tinggal mengunjungin saja mesin pencari seperti Google, Bing dan lain-lain. Nah itu kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi ya tentang bahan bahan pelajaran yang akan kita gunakan ya. Lalu TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran ya. Lalu TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran ya, di mana di sini biasanya memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Jadi kalau kayak sistem e-learning gitu ya, kalian belajar, nah itu di sistemnya ada yang namanya back office, artinya ada admin yang melakukan pengelolaan terhadap websitenya ya. Lalu kualitas layanan dan pengecekan administrasi gitu ya. Kalau misalkan sekolah sudah bangun sistem informasi akademik gitu ya, orang tua juga bisa lihat nih anaknya prestasinya seperti apa gitu ya. Atau misalkan apakah ada pembayaran yang menunggak. Kenapa? Karena semuanya sudah ada tersedia gitu ya di sistem atau di website dari sekolah atau universitas ya. Seperti itu. Lalu TIK sebagai sistem pendukung keputusan ya, di mana di sini kayak misalkan kalau dulu rankingan gitu ya, rankingan rapot guru harus menghitung nih totalnya. Kalau sekarang misalkan bisa langsung dilakukan rankingan ya karena sudah menggunakan teknologi informasi gitu ya. Contohnya internet, contohnya peranan bidang TIK dalam bidang pendidikan ya. Untuk internet ya sekarang sudah banyak YouTuber yang YouTube, atau blog atau web yang memberikan informasi terkait materi dari pelajaran atau pendidikan tersebut. Lalu adanya televisi atau komputer, misalkan komputer bisa melakukan konferensi atau pembelajaran online secara video ya, lalu dan lain-lain seperti itu ya. Nah, materi kita cukup sampai situ ya teman-teman ya, karena hari ini materinya hanya tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.